Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, pagi ini kita membahas tentang tafsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah salah satu surat paling pendek yang kita ketahui dalam Al-Quran itu. Namun kandungannya sangat luas dan mendalam. Hanya terdiri dari 3 ayat, tetapi memuat pesan tentang nikmat Allah, kewajiban bersyukur, keteguhan dakwah, dan jaminan kemenangan kebenaran atas kebatilan. Dalam pendekatan tafsir At-Tanwir, surat ini dipahami sebagai bentuk penghiburan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sekaligus pedoman hidup bagi kita umat Islam agar tetap optimis, bersyukur, dan istiqomah dalam beribadah. Apa sebab nuzulnya surat ini? Para jamaah, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa surat ini turun ketika Nabi Muhammad mendapat ejekan dari kaum Quraisy setelah wafatnya putra-putra beliau. Orang-orang musyrik menganggap bahwa Nabi tidak akan memiliki penerus sehingga dakwahnya akan terputus. Sekedar mengenal Nabi itu banyak putra-putrinya. Paling tidak kita ketahui dalam sejarah ada 7 anak, terdiri dari 4 perempuan dan 3 laki-laki. 4 perempuan itu Zainab, kemudian Ruqayyah, lalu Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Ini 4 perempuan. Sedangkan laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Ketiganya wafat saat belia. Kalau perempuannya masih bisa sampai dewasa, yang laki-lakinya meninggal saat anak-anak semua. Itu sebabnya maka orang Quraisy, orang kafir yang gak suka tadi mengatakan, wah, Muhammad itu gak akan ada tidak lanjut kegiatan dakwahnya. Karena apa? Anak-anaknya nggak ada yang bisa diharapkan, semuanya mati ketika masih anak-anak, ketika masih balita. Kalau yang perempuan yang populer, yang kemudian keturunannya ada sampai sekarang dari Fatimah, dari perempuan Fatimah itu. Jadi kalau ada orang ngaku habaib, ngaku apa lagi yang semacam itu keturunan dari
Fatimah. Para jamaah, Imam At-Tabari meriwayatkan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas dia berkata, Al-As bin Wa'il, ini orang kafir. Al-As bin Wa'il, ya, idza dzukira Rasulullah SAW, ketika disebut Nabi, maka dia mengatakan, da'uhu, tinggalkan saja dia. Fa'innahu rajulun abtar, karena Muhammad itu orang yang abtar. Jadi orang-orang kafir Quraisy menjuluki Muhammad itu abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa itu abtar? Kata abtar pada masa itu dipakai untuk nyebut orang yang terputus keturunannya, khususnya tidak memiliki anak laki-laki. Jadi memang betul bahwa putra-putra beliau yang 3 tadi itu meninggal semua di saat anak. Maka orang kafir ini menjuluki dia abtar. Selesai. Sudah tidak akan ada yang melanjutkan perjuangannya. Tidak ada yang mewarisi dakwahnya dan seterusnya. Namun Allah justru menurunkan surat ini untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak abtar. Muhammad tidak abtar, tidak terputus. Justru para pembencinya lah yang akan terputus dari rahmat, terputus dari kemuliaan, dan terputus dari sejarah, kecuali sejarah buruknya yang terus-menerus akan terdengar, terbaca oleh generasi berikutnya. Terbukti hingga hari ini para jamaah, nama Nabi kita Muhammad terus disebut di seluruh dunia melalui azan tadi. Ketika baca sholawat, ketika baca syahadat. Sementara nama para penentangnya nyaris tidak dikenal kecuali dalam catatan sejarah hitam, sejarah buruk mereka. Para jamaah, memang siapapun ya, orang awam pun bisa tahu bahwa di dunia ini tidak ada nama orang yang paling banyak disebut, kecuali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nama Yesus disebut tapi tidak sebanyak Muhammad. Coba saja kita tadi sudah berapa kali menyebut Muhammad. Para ustadz ketika ceramah mesti menyebut nama Muhammad. Ketika kita berdoa menyebut nama Muhammad. Ketika sholat menyebut nama Muhammad. Bayangkan berapa miliar manusia sekarang di dunia ini menyebut Muhammad. Itu artinya bahwa Muhammad Rasulullah SAW ini namanya tidak pernah berhenti disebut, dan itu menunjukkan kemuliaannya terus diakui oleh umatnya. Nah, jadi para jamaah, surat Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah untuk menghibur Nabi. Nabi tadi kan dilecehkan oleh beberapa orang kafir. Apa Muhammad itu abtar. Wis gak ana meneh sing terusno, ane mati kabeh. Jadi ada dugaan kalau anak-anaknya terutama yang laki-laki itu sudah habis, tidak ada keturunan berikutnya, maka selesailah perjuangannya. Itu anggapan mereka, tapi tidak. Perjuangan Nabi dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya, para sahabatnya. Berikutnya adalah tabi'in,
lalu tabi'i, dan terus oleh para ulama berikutnya sampai sekarang. Dengan demikian tidak benar. Nah, para jamaah, dinyatakan di ayat itu inna syani'aka huwal abtar. Justru orang yang mengatakan abtar itu mereka sendiri yang abtar. Apa itu makna Al-Kautsar? Di ayat pertama Allah berfirman, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar. Jadi Allah melihat atau mengetahui Nabi dalam posisi dilecehkan tadi, maka kemudian Allah meneguhkan, Muhammad, jangan khawatir. Inna a'tayna ka al-kautsar. Kami telah memberimu al-kautsar. Kata al-kautsar berasal dari kata kasroh, kasir, kasroh. Artinya banyak dan melimpah. Wahai Muhammad, kami telah memberikan sesuatu kepadamu yang sangat banyak dan berlimpah ruah. Imam At-Tabari mengatakan was-shawab annal kautsar wal khair al-katsir. Pendapat yang benar adalah bahwa al-kautsar itu artinya kebaikan yang sangat banyak. Sebagian orang mengatakan nikmat yang sangat banyak. Wahai Muhammad, jangan khawatir. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak dan berlimpah ruah. Sementara Ibnu Katsir menyebut bahwa di antara bentuk Al-Kautsar adalah sungai di surga yang diberikan kepada Nabi. Kalau kita dengarnya dulu, Telaga Al-Kautsar. Itu salah satu makna dari Al-Kautsar. Jadi kalau dikatakan Al-Kautsar adalah nikmat yang sangat banyak, kebaikan yang melimpah ruah, maka di antaranya adalah Telaga Al-Kautsar atau sungai di surga yang namanya Al-Kautsar itu. Nabi menyatakan wa nahrun wa adanihi rabbi fil jannah. Ia adalah sungai yang dijanjikan Tuhanku kepadaku di surga. Jadi kata Ibnu Katsir tadi, salah satu makna Al-Kautsar adalah di sana ada sungai, nahar, sungai yang memang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi, ya, yang berupa sungai tadi. Sungai ini sangat bagus, airnya sangat jernih dan sangat membahagiakan bagi para yang meminumnya. Namun para ulama menegaskan bahwa makna Al-Kautsar tidak terbatas pada sungai saja. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar itu adalah Telaga Al-Kautsar atau Sungai Al-Kautsar, itu hanya sebagian makna dari Al-Kautsar. Sehingga dikatakan di sini Al-Kautsar tidak hanya berupa sungai. Kalau hanya sungai kecil, di Al-Kautsar itu nikmat yang sangat banyak, yang melimpah, yang diberikan oleh kepada Nabi. Nah, di antara makna itu adalah kenabian. Jadi makna Al-Kautsar itu kenabian. Kenabian itu ada sebuah derajat, posisi yang memang pilihan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas. Tidak banyak orang yang mendapatkan gelar kenabian ini. Orang-orang orientalis, orang-orang barat yang bahas masalah Islam itu memahami kenabian itu adalah sesuatu yang luar biasa,
pikirannya, hatinya yang di atas rata-rata, yang hanya diberikan pada orang tertentu. Ada orientalis namanya Montgomery Watt. Dia mengatakan Muhammad itu pantas dijuluki sebagai seorang nabi. Mengapa dia mengatakan pantas? Karena dia bukan muslim. Kalau dia muslim nggak usah mengatakan pantas, dia memang nabi. Kalau kita nggak mengatakan pantas lagi, beliau memang nabi. Kalau yang tadi Watt ini mengatakan pantas, karena dalam penelitian beliau ketika mengkaji sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, maka disimpulkan memang Muhammad itu pantas mendapatkan gelar Nabi. Nah, ini bagian dari Al-Kautsar. Lalu Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab suci yang sampai sekarang belum ada duanya. Jadi kitab suci yang tidak berubah sampai sekarang. Kitab suci yang lain itu sulit mencari yang aslinya. Sehingga kalau kita tanya pada teman kita yang Nasrani itu, maka akan banyak versi tentang Bible. Banyak versi tentang Bible. Kalau Quran ya satu. Bahkan teman kita yang Syiah itu yaitu Quran. Memang ada sebagian kelompok Syiah yang miring itu yang mungkin ada Quran yang aneh-aneh. Tapi secara umum mereka mengatakan yaitu Quran sama dengan Quran kita. Jadi di dunia Islam itu ada dua kelompok besar. Ada kelompok Sunni, ada kelompok Syi'i. Qurannya ya satu ini. Yang 114 surat ini. Nah, Quran bagian dari Al-Kautsar, nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan pada Nabi Muhammad. Kemudian banyaknya umat. Jadi dari sekian banyak nabi, di Quran ada 25 nabi. Ya. Maka umat terbanyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi di hadis disebutkan mungkin suasana Isra Mi'raj ya. Ada dialog Nabi dengan Jibril yang menemani itu. Maka lihat itu loh. Digambarkan mungkin kalau zaman kita sekarang ya pakai slide gitu. Itu lihat itu. Banyak sekali umatnya. Itu umat siapa itu? Itu umat Nabi Musa. Jadi umat yang banyak itu umat Nabi Musa. Tapi jangan khawatir, umatmu jauh lebih banyak lagi. Jadi umat Muhammad adalah umat yang terbesar dari sekian banyak nabi. Dari semua nabi, semua rasul, umat Nabi adalah yang terbesar. Itu bagian dari mana? Al-Kautsar. Jadi Allah memberikan Al-Kautsar kepada Nabi, diantaranya juga berupa umat. Kemudian kemuliaan akhlak. Dari semua nabi punya akhlak yang paling bagus, yang sangat bagus, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah yang paling bagus. Kemudian di dalam Al-Quran katakan wa innaka la'ala khuluqin azim, yang menunjukkan keagungan akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Kemudian kemenangan dakwah para jamaah Nabi dapat tugas menjadi rasul ini sekitar 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Dalam waktu sekitar 23 tahun ini Nabi bisa mengubah tatanan, pola pikir, peradaban yang tadinya dikenal sebagai jahiliyah menjadi Islamiyah. Kemudian ada lagi syafaat di akhirat. Nah, ini syafaat di akhirat ini tidak diberikan pada orang lain, hanya Nabi Muhammad SAW.
Bahkan Nabi Musa tidak bisa, Nabi Adam tidak bisa. Siapa lagi? Nabi Isa, Yesus tidak bisa. Hanya Nabi Muhammad yang bisa, yang dipercaya oleh Allah untuk memberikan syafaat. Syafaat itu hanya dari Allah. Nah, di antara hambanya diberi wewenang untuk bagi-bagi syafaat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu maka kita butuh syafaat dari beliau. Begini logika sederhananya. Allah itu sangat luas rahmatnya. Dan nanti di akhirat kita disiapkan surganya. Para jamaah, orang-orang seperti kita ini, kalau secara real itu tidak bisa masuk surga. Karena surga itu begitu mahalnya, gitu. Surga itu begitu mewahnya, sehingga hampir semua orang tidak akan sanggup membelinya. Tidak sanggup membeli tiket untuk masuk ke dalam, tidak bisa. Saking mewahnya, saking bagusnya surga itu, saking mahalnya itu. Tetapi Allah Maha Penyayang. Wis gak apa-apa. Kalau sekiranya Anda tidak sanggup, maka Allah memberikan keringanan-keringanan, disampaikan rahmatnya itu. Maka walaupun secara bekal tidak mencukupi untuk besok sana, tapi Allah kemudian mengantar, kemudian dimasukkan. Sehingga ada hadis yang mengatakan, kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan bisa masuk surga. Jadi nanti kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat itu salah satunya adalah syafaat dari Nabi ini nanti. Lalu bagaimana agar kita dapat syafaat dari Nabi? Cintailah beliau, pelajari ajarannya, amalkan yang diajarkan. Secara lisan perbanyaklah baca sholawat. Tapi ingat, baca sholawat tidak cukup. Baca sholawat hanya lambang kita cinta kepada beliau. Yang penting itu adalah kecintaan kita yang kita tunjukkan dengan praktek mengamalkan ajaran beliau. Itu paling tinggi. Membaca sholawat termasuk mengamalkan ajaran beliau. Jadi tidak ada artinya kita setiap hari baca sholawat pengen 1 juta, tetapi amal-amal sunnah dari beliau tidak kita amalkan. Tidak ada artinya. Jadi baca sholawat itu mengiringi amal-amal kita yang lain. Nah, para jamaah, dalam pendekatan tafsir At-Tanwir, Al-Kautsar dipahami sebagai simbol keberkahan yang tidak pernah terputus. Walaupun Nabi sempat dihina secara manusiawi, Allah justru memberikan kemuliaan yang melampaui zamannya. Ya. Jadi Nabi walaupun orang yang sangat mulia, yang sangat baik, pembencinya juga banyak. Pembencinya juga banyak. Karena itu kita hidup di dunia ini jangan takut dibenci orang. Karena tidak ada orang yang tidak dibenci oleh orang lain. Sebaik Nabi Muhammad yang seperti itu masih banyak pembencinya. Apalagi kita yang nggak sebaik beliau. Harus sabar. Nah, Nabi di sini diajari untuk tetap sabar, tapi kemudian Allah menjanjikan kemuliaan pada beliau. Akhirnya yang bisa kita rasakan sama sekarang bahwa Nabi kita Muhammad SAW orang yang namanya paling sering disebut-sebut dan dimuliakan. Jadi bukan hanya disebut-sebut, tapi disebut dan dimuliakan. Itu Nabi kita Muhammad SAW.
Inna a'tayna kal kautsar. Ya. Kemudian ayat kedua adalah fasholli lirabbika wanhar. Ada sholat, ada kurban. Itu adalah wujud syukur kepada Allah. Jadi kepada Nabi Allah berkatakan, "Hai Muhammad, kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepadamu. Berbagai pemberian tadi digambarkan, ada kenabian, ada umat yang banyak, ada akhlak yang indah itu, lalu ada telaga kautsar dan sebagainya. Sekarang fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini mengajarkan bahwa nikmat harus disambut dengan syukur, dan syukur diwujudkan melalui ibadah. Jadi para jamaah, kita lihat Nabi dulu. Jadi sejarah itu menunjukkan setelah Allah jelaskan, Muhammad, kami telah memberikan nikmat kepadamu sangat banyak, maka syukurilah. Nah, di antara cara mensyukuri itu adalah dengan cara sholat dan berkorban. Sholat sebagai bentuk syukur, atau baru menjelaskan faj'al sholataka khalisatan lillah. Jadikan sholatmu ikhlas hanya untuk Allah. Jadi ini kalau kita tidak menyadari bahwa kita itu dapat nikmat dari Allah, sulit bisa sholat khusyuk. Jadi salah satu hal yang mendukung kita bisa khusyuk ketika sholat adalah munculnya kesadaran dalam diri kita bahwa kita itu telah banyak menerima nikmat Allah. Pagi ini yang kita rasakan, kita bisa berada di masjid ini dalam keadaan segar, bisa minum-minum. Sekarang ingat teman kita yang di rumah sakit, ya, saudara kita yang hidup dalam kemiskinan, penderitaan, penyiksaan di Gaza dan tempat-tempat lain. Kita sekarang dimanjakan oleh Allah dalam keadaan seperti ini. Kalau ini bisa kita sadar bahwa ini adalah bagian dari nikmat Allah yang diberikan pada kita, maka ketika kita sholat itu bisa terbantu lebih khusyuk. Terima kasih ya Allah atas kebaikan-kebaikan-Mu yang diberikan kepada saya, kepada kamu. Maka di sini Imam At-Tabari mengatakan faj'al sholataka khalisatan lillah. Jadikan sholatmu ikhlas hanya untuk Allah. Jadi ketika kita sudah sholat, maka fokuskan bahwa kita itu menyembah hanya kepada Allah yang maha kaya dan berkuasa atas segalanya. Nah, ingat para jamaah, kita dulu pernah bahas, sholat bukan sekedar gerakan ritual, tapi bentuk penghambaan dan rasa syukur kepada Allah. Ini perlu berkali-kali dan terus jangan putus untuk direnungkan bahwa sholat yang kita lakukan bukan sekedar gerakan ritual. Memang awalnya kita belajar gerakan dulu, gimana caranya takbir, bagaimana caranya ruku, bagaimana cara sujud, lalu bacanya apa, itu awal. Setelah itu sudah menjadi menyatu dengan diri kita, itu adalah cara kita menghamba kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Para jamaah Nabi kita Muhammad SAW itu untuk menunjukkan syukur yang sangat dalam itu sampai lama sekali sholatnya. Kita tidak sanggup untuk mengikuti beliau. Sampai kakinya bengkak, saking lamanya berdiri sholat itu. Sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasul, kok sampai begini panjenengan?
Padahal panjenengan itu sudah ditanggung oleh Allah, diampuni semua dosa. Kok masih seperti ini cara panjenengan ibadah? Mungkin nggak tega ya. Sampai kakinya saya bengkak ketika ibadah malam itu. Apa kata Nabi? Afala akun abdan syukur. Apakah aku tidak boleh menunjukkan rasa syukurku, terima kasihku kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada aku. Akhirnya Aisyah pun paham bahwa Nabi beribadah dengan cara sholat malamnya sedemikian rupa tadi itu salah satu bentuk wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, sholatlah untuk mengingatku. Jadi para jamaah, mengingat Allah itu bisa dengan berbagai macam cara. Tapi sholat adalah cara yang formal dan terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, aqrabu ma yakunu abdu min rabbi wa huwa sajid. Posisi paling dekat antara kita dengan Allah adalah ketika sujud. Jadi Nabi mengatakan dalam semua gerak-gerik kita, dalam semua kegiatan kita, maka kegiatan yang paling menggambarkan kedekatan kita dengan Allah adalah ketika sujud. Dalam bahasa umum ketika sholat. Sujud itu makna sholat. Ayo sujud maksudnya nang sholat. Jadi ini penegasan Nabi. Kalau ingin menunjukkan kita itu dekat dengan Allah, perbanyak sujud, perbanyak sholat maksudnya. Dalam sholat ada sujud. Kemudian di hadisan dikatakan, fa'atsiru du'a fi, perbanyaklah doa ketika dalam keadaan sujud ini. Karena sujud adalah suasana yang paling dekat antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Maka ketika sujud itu perbanyaklah doa. Jadi ada sujud dalam pengertian sholat, sujud dalam pengertian gerakan sujud itu sendiri. Nah, Nabi ingin memberitahu kepada kita bahwa kalau kita ingin menunjukkan rasa syukur kepada Allah, lakukan sholat. Perbanyak sholat, perbanyak sujud. Ya, sholat sunnah yang wajib didulukan. Jangan sampai kita saking senangnya sholat sunnah, wajibnya kemudian malah mundur. Misalnya semalam suntuk, sholat tahajud, ngantuk, akhirnya subuh jam itu. Nah, itu tidak ideal. Walaupun dimaafkan kalau keturun. Kalau keturun itu dimaafkan ya. Dulu pernah begitu Nabi, tapi suasana perang ya. Saking capeknya perang itu, maka kemudian Nabi minta beberapa sahabat, tolong aja sing turu ya, 4 atau berapa orang itu jogo, kami tak tidur. Dalam suasana payah itu, baik. Saya di antaranya Bilal atau saya mengatakan, aku akan kuat, tidak akan ngantuk aku. Ternyata para jamaah semuanya tidak ada yang kuat. Akhirnya tertidur semua dan kira-kira bangun jam 7 atau 8 pagi. Nabi keturun. Apa kata Nabi? Ya sudah adzano. Jam itu jam 8 pun adzan subuh. Karena suasana terpaksa ya. Di luar kemampuan manusia. Jadi akhirnya saat itu ya adzan subuh, ya qomat, kemudian sholat subuh berjamaah di sekitar jam 7 atau 8 pagi. Pokoknya matahari sudah terbit. Ya, kita pun boleh begitu. Jadi suatu ketika jika kita kepayahan jam 2 baru bisa tidur, nanti bangun jam 8 silahkan segera bangun bersuci lalu sholat subuh jam 8 itu. Sholat subuh niatnya, bukan sholat duha. Habis itu boleh dilanjutkan sholat duha. Kembali ke ayat ini, ya. Jadi fasolli, maka sholatlah rabbika
semata-mata karena Tuhanmu yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak itu. Melalui sholat, seorang mukmin menjaga hubungan spiritual dengan Allah, ya, memperoleh ketenangan hati jika bisa khusyuk dan memperkuat keikhlasan hidupnya. Ini kalau dilatih dengan baik. Jadi para jamaah, memang sholat itu pada awalnya kan berat. Kita nggak suka. Tapi ketika pelan-pelan dilatih, menjadi terbiasa. Ketika dihayati, maka kita akan bisa menikmatinya. Itulah sholat. Berikutnya adalah korban. Para jamaah, korban sebagai bentuk pengorbanan dan kepedulian sosial. Fasolli lirabbika wanhar lirabbika. Jadi asalnya begitu. Fasolli wanhar lirabbika. Tapi kemudian disusun dengan sangat indah. Fasolli lirabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah semata-mata karena Tuhan. Kata wanhar berarti menyembelih hewan korban. Ibnu Katsir menjelaskan idbah lillahi wahda. Pada saat itu sembelihlah korban semata-mata karena Allah saja. Jadi para jamaah dalam suasana Idul Adha, ya, yang kita lakukan adalah dua hal yang pokok. Yang pertama sholat, yang kedua korban. Baik sholat maupun korban harus semata-mata karena Allah. Lah ini adalah perubahan yang sangat, ya, revolusioner. Pada masa jahiliyah, penyembelihan sering dilakukan untuk berhala. Islam datang meluruskan bahwa korban adalah ibadah tauhid. Itu umumnya dulu orang-orang itu menyembelih ini dan itu dipersembahkan pada berhala. Karena mereka meyakini berhala itu punya kekuatan. Berhala itu sebagai Tuhannya diyakini punya kekuatan. Maka kemudian Nabi dikatakan tidak. Semuanya itu tidak ada apa-apanya. Tidak punya apa-apa. Yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, bahkan yang mencukupi kebutuhan kita sehari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin menunjukkan rasa syukur itu, yang tadi dikatakan sholat, yang kedua korban. Maka kalau menyembelih, sembelihlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini disebutkan, qul, katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, diartikan juga ibadah kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mati, matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah semata. Jadi kita harus fokus segala sesuatu kita lakukan untuk dipersembahkan lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, sedikit lagi masalah korban. Nabi bersabda, ma'anil ibnu Adam yaman akhir. Tidak ada amalan, ya, amalan ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah dalam suasana korban, dalam suasana Idul Adha, min ihraqid dam, selain penumpahan darah hewan korban. Jadi kadang-kadang Nabi itu kalau ingin meyakinkan, ya, untuk meyakinkan kepada sahabatnya bahwa ini adalah amal yang sangat bagus, diantaranya seperti ini. Tidak ada amalan manusia di hari suasana korban itu yang paling dicintai Allah selain menyembelih hewan korban. Jadi para jamaah, bagi kita sekarang tanggal berapa? 10 pas 11 sekarang? 10, berarti 17 hari lagi, ya. Misalnya nanti kan tanggal 27 Idul Adha. Maka syariat ibadah yang paling disukai oleh Allah saat itu adalah menyembelih hewan kurban. Menyembelih ini bisa kita lakukan sendiri kalau bisa
dan punya nyali. Jadi dua itu, bisa dan punya nyali. Ada yang bisa tapi nggak punya nyali. Ada yang punya nyali tapi nggak bisa secara syariat. Fikihnya dia tidak tahu. Ya, jangan lakukan. Jika seperti itu, serahkan pada ahlinya. Ya, kan ada ahli-ahli pemotong yang sudah profesional. Nah, kita serahkan pada beliau-beliau ini. Para jamaah diingatkan di sini bahwa dalam sunnah Idul Adha itu amalan yang sangat istimewa dan disukai oleh Allah adalah ihraqud dam, menumpahkan darah, yaitu hewan kurban tadi, menyembelih hewan kurban. Karena itu mudah-mudahan kita semua nanti termasuk bisa yang melakukan ini. Hikmah sholat dan kurban dalam pendekatan tasawuf tanwir, sholat dan kurban menunjukkan keseimbangan Islam antara hubungan Allah dan hubungan sama manusia. Jadi intinya begini para jamaah, kita tadi diberitahu ya, secara khusus Allah berfirman di hadapan Nabi Muhammad, kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepadamu, maka bersyukurlah. Nah, bersyukur itu diwujudkan dalam bentuk sholat dan kurban. Nah, para jamaah, setelah kita perhatikan bahwa dua ini adalah dua dimensi kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, kita bisa dimensi vertikal. Kita tunjukkan dengan sholat. Dimensi vertikal berhubungan dengan Allah. Pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan dimensi horizontal kepada manusia. Menyembelih hewan kurban, daging-dagingnya dibagikan pada sesama, terutama fakir miskin. Ini adalah wujud syukur yang sempurna. Kita tunjukkan pengabdian pada Allah, juga kita tunjukkan perhatian kepada sesama. Ya, dengan sholat maka kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah, hati kita bisa semakin bersih dan melatih kedisiplinan serta keikhlasan. Kemudian saya beringkas, dengan ibadah kurban para jamaah ini akan melatih bukti kecintaan kita kepada Allah. Kok bisa begitu? Mari kita perhatikan sedikit saja. Ibadah kurban itu kan rada lumayan mahal. Seekor hewan kambing sekarang harganya sekitar 3 juta. Bahkan kebanyakan takmir masjid menghimpun 3,5 juta. Kalau sini berapa? 3,5. Kalau sapi? Lumayan, termasuk mahal nih. Kebanyakan memang begitu, antara 3,5 hingga 4. Di sini termasuk di situ. Nah, para jamaah secara umum ini cukup mahal. Ya, secara umum. Apalagi bagi yang jarang megang uang atau pendapatannya kecil, ini sangat berat. Tetapi Allah ingin menguji kita. Sekarang tunjukkan cintamu kepada Allah di atas segalanya. Sanggup tidak kamu menyisihkan yang kamu cintai itu? Di ayat yang dikatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapat kebaikan, kata ulama tafsir, surga. Kalian tidak akan dapat surga sebelum kalian sanggup menyisihkan, menyedekahkan yang kamu cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Korban termasuk ini. Siapa sih di antara kita yang nggak suka uang? 3,5 juta. Oke. Anak saya yang masih mulai ngajar di SD itu 1 bulan hanya sekitar 3 juta ini. Loh, dikono apa jenenge? Korban berat.
Ini ujian. Sekarang mari kita kembali pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu setelah menikah dengan Sarah, udah lama sekali tidak punya anak. Akhirnya menikah lagi dengan Hajar. Lama sekali, akhirnya dapat anak yang namanya Ismail. Itu dalam keyakinan kita Ahlussunnah. Lahirlah Ismail. Ismail lahir, semakin lama semakin tampak lucunya, semakin cinta orang tua kepada Ismail. Kira-kira sudah mulai balita, sudah berjalan-jalan, sudah bisa diajak dialog, tiba-tiba datang ujian berupa perintah, Ibrahim, bunuhlah anakmu. Bahasa aslinya itu sembelihlah anak. Sama saja artinya. Ya, biar enggak jauh-jauh, sembelihlah anak. Para jamaah saat itu sama saja dan sekarang, siapa yang diantara orang tua yang mau membunuh anaknya? Nabi Ibrahim juga tidak mau. Ini apa ini? Perintah kok menyembelih anak. Tetapi Nabi Ibrahim segera mencermati, ini perintah Allah atau perintah setan. Begitu Nabi Ibrahim sadar ini adalah perintah Allah, akhirnya sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim pun kemudian siap untuk melaksanakan tugas itu. Tapi karena dihadapi itu manusia yang juga berpikir, Nabi Ibrahim dialog dengan putranya, wahai anakku Ismail, yuk apa menurutmu aku diberitakan oleh Allah untuk menyembelihmu? Ya apa kata Ismail? Wahai ayahanda, silahkan kalau itu memang perintah Allah, aku siap, aku sabar menghadapinya. Allah anak sama-sama hebat, sama-sama bagus ya. Tapi yang kita catat adalah bagaimana sikap Ibrahim ketika dihadapkan pada sesuatu yang sangat dicintai. Putranya Ismail sangat dicintai, tapi disuruh membuang, disuruh menyembelih. Tapi karena cinta Ibrahim pada Allah di atas segalanya, baiklah ya Allah, sami'na wa ata'na. Akhirnya apa? Disembelihlah Ismail itu. Tetapi baru akan menyembelih, kemudian tiba-tiba oleh Allah dipindah fisik Ismail itu, diubah, diganti dengan hewan, dibas atau kambing itu, sehingga yang nyata jadi disembelih adalah kambing. Tetapi perasaan tadi Nabi Ibrahim itu kan bisa enggak itu menempatkan cintanya kepada Allah di atas yang lain. Nah untuk kita sekarang, Nabi Ismail itu ya 3,5 juta itu kan ringan, hanya uang 3,5 juta itu Ismail, bayangkan. Sekarang kita diuji, duit mono tabungan biru. Uang di tabungan berapa sekarang? Sekian. Ada nggak 3,5 juta? Ada. Sekarang berani nggak menunjukkan cintamu kepada Allah dengan kepada uang tadi? Mana lebih kamu cintai? Kalau cinta kepada Allah lebih tinggi, maka sisihkan uang itu, persembahkan kepada Allah dalam wujud menyembelih hewan kurban. Karena maka ibadah kurban adalah wujud cinta kepada Allah di atas yang lain. Yang kedua, dalam kurban kita diajari gemar berbagi. Lihat nanti itu, setelah panitia atau tim kita tunjuk untuk mengelola hewan kurban ini, disembelih, dihimpun daging-dagingnya, lalu disebar, didistribusikan kepada pihak-pihak lain, terutama fakir miskin. Kalau tahu utamakan ini, secara umum boleh kita bagi 3 daging kurban itu. Sebagian untuk yang berkorban, sebagian untuk fakir miskin kalau bisa lebih banyak, dan yang lain siapapun yang melihat, sehingga kepingin ini tidak ada bedanya agamanya apa, kaya miskin nomor sekian. Ada orang kaya tapi pelit,
sehingga dia tidak kurban tapi kepingin makan kurban. Ya, kayak ono ae gak apa-apa. Karena netral. Jadi sepertikan itu siapapun, bahkan non muslim pun bisa kita bagiin ketika kita ini. Jadi dengan berkorban kita dilatih untuk gemar berbagi. Kemudian hormat pada sesama. Ini peristiwa tadi itu. Nabi Ibrahim setelah menunjukkan cintanya kepada Allah di atas segala-galanya, Nabi Ismail disiapkan, ditidurkan, pisau tajam disiapkan, tinggal bismillah, Allah Akbar, plek, berubahlah. Fisik Ismail itu dipindahkan, ganti bebas yang jelas itu adalah hewan ini. Apa artinya? Hormatilah manusia. Manusia jangan disembelih, jangan dibunuh. Hormatilah manusia. Hormati sesama. Terakhir para jamaah, tadi kita sudah sebut sedikit tentang al-abtar. Jadi saya tidak mau panjang lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Terputus dari rahmat maksudnya. Jadi para jamaah dikatakan Al-Qurtubi, ya, maqtu'udz dzikri wal khair, yang terputus dari kemuliaan dan kebaikan. Jadi orang-orang yang dulu membenci Nabi, yang mengatakan, Muhammad, Anda akan selesai, udah tidak ada lagi yang melanjutkan perjuangan Anda. Itu malah kebalik. Justru yang namanya orang-orang pembenci Nabi, malah mereka yang terputus, ya, terputus kemuliaan, terputus kebaikannya. Sehingga dalam sejarah dikatakan sama sekarang kita bisa buktikan sendiri, nama Nabi Muhammad terus disebut-sebut sebagai orang yang sangat baik, orang yang sangat berjasa bagi dunia, orang yang sangat mulia. Dan sebaliknya, orang-orang yang membenci Nabi adalah orang-orang yang terputus kemuliaannya, bahkan menjadi catatan sejarah hitam, ya, bagi orang-orang setelahnya. Para jamaah, sebagai penutup saya bacakan surat Al-Kautsar mengandung pelajaran besar bagi kehidupan kita umat Islam. Ketika menghadapi hinaan dan kesulitan, Allah mengajarkan pada Nabi untuk tetap yakin terhadap nikmatnya. Maka tunjukkan untuk memperbanyak ibadah dan terus berbuat baik. Al-Kautsar mengajarkan optimisme. Jadi hidup ini jangan putus asa. Allah selalu memberikan harapan. Jadi kalau kita merasa lemes, minta kekuatan kepada Allah. Kalau kita merasa miskin, minta kekayaan kepada Allah. Kalau kita merasa sedih, minta hiburan dari Allah. Salat dan korban mengajarkan syukur dan pengorbanan. Jadi dalam ayat ini, wujud syukur itu selain dibalas dalam bentuk ibadah ritual vertikal, juga ada ibadah sosial horizontal. Jadi lengkap. Salat, berkorban, berbagi. Sedangkan ayat terakhir menegaskan bahwa kebenaran akan tetap hidup sementara kebatilan akan terputus. Karena itu surat ini bukan sekedar penghibur Nabi, tapi juga penguat hati bagi seluruh umat Islam, termasuk kita ini, agar tetap istiqomah dalam iman, ibadah, dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini. Apakah perlu tanya jawab? Ya, jemaah maksud Allah yang dimuliakan Allah. Menarik tadi bahasanya menyampaikan surat Al-Kautsar 3 ayat, tapi penjabarannya sangat luas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada berdua pertanyaan jamaah yang masih mungkin perlu dijelaskan lagi, monggo. Cukup ya? Cukup. Cukup. Lebih cepat lebih baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kata akhir dari saya adalah mari kita pandai-pandai bersyukur pada Allah. Kita sekarang bisa ke sini adalah bagian dari nikmat Allah.
Karena itu kita wujudkan syukur kita dengan sering-sering menunjukkan pengabdian kepadanya, dengan rajin sholat, rajin ke masjid, dan jangan lupa selain kita ke sana juga yang tadi gemar berbagi, gemar membantu orang lain. Dan nanti pada Idul Adha kalau bisa kita ikut berbagi. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.